Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Arfan. Saya Winara Agustina. Saya Syahrul Ramadan Lubis. Saya Muhammad Resti. Saya Nika Sulistian. Nah, penentuan besar kebutuhan modal kerja. Mungkin teman-teman bisa melihat juga di halaman 26. Biar sama-sama dilihat, nanti ada contoh soal. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung pada 2 faktor, yaitu yang pertama, periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Dengan jumlah pengeluaran setiap hari yang tetap, tetapi dengan makin lamanya perputaran, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. Contohnya, PT Sukses menghasilkan produk X sebanyak 20 unit setiap harinya. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk sebagai berikut. Bahan mentah A senilai 100, bahan mentah B senilai 25, tenaga langsung senilai 75. Biaya administrasi setiap bulannya sebesar 12.500. Gaji pimpinan perusahaan setiap bulannya 25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari. Barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan dengan kredit. Syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga senilai 25.000. Dari data tersebut diminta yang pertama, hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Yang B, hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B dan tenaga kerja serta biaya administrasi dan gaji. Yang C, hitung besar kebutuhan modal kerja. Oke, kami akan menyelesaikan dari contoh tersebut. Yang pertama, yang A, lama terikatnya dana pada bahan baku A, yang akan dijelaskan oleh teman kami, Joyce. Baik, saya akan menjelaskan lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Yang pertama itu ada tentang gaji pimpinan perusahaan, bahan mentah A yang dibeli dengan uang muka selama 5 hari. Dan yang kedua di situ ada tentang menjelaskan proses produksi. Lamanya proses produksi ini selama 3 hari. Dan yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi itu lamanya ada selama 2 hari. Dan yang terakhir adalah membahas tentang piutang dana. Itu diambil dari penjualan produksi dilakukan dengan kredit selama 5 hari.
Jadi lamanya total terikatnya dana pada bahan baku A selama 15 hari. Oke. Sambil menunggu di situ juga mau dijelasin ya biar nggak terlalu lama-lama. Pertama di sini kelompok 2 menjelaskan kira-kira berapa lama terikatnya suatu dana pada bahan baku. Oke, yang perlu disoroti di sini adalah proses dari penggunaan bahan baku A itu mencakup apa aja. Itu di sini ada namanya persekot atau di sini pengadaan barangnya. Waktu kita mengadakan barang untuk bahan baku yang A itu ada 5 hari. Artinya waktu kita PO barangnya bahan baku A itu bisa dihadirkan dengan melakukan pendempean 5 hari sebelum pengiriman barang. Artinya sudah ada 5 hari di awal. Itu namanya porsekot. Oke, ini terjadi ketika ada di perusahaan manufaktur, perusahaan yang melakukan suatu produksi. Jadi bahan baku A itu dari mulai porsekotnya sudah dihitung ada 5 hari. Oke, selanjutnya masuk proses produksi. Bahan baku A ini digunakan di dalam produksi. Kita lihat produksinya berapa lama, 3 hari. Setelah masuk di dalam produksi, kira-kira bahan baku A melewati proses apa lagi? Barang jadi. Barang jadi itu setelah diproduksi dikarantina dulu. Oke, jadi kalau disimpan dulu selama 2 hari di gudang ataupun tempat sterilisasi, itu namanya produk karantina. Oke. Kalau pernah ada yang punya pengalaman kerja di pabrik itu ada namanya produk karantina. Di karantina dulu selama 2 hari. Di karantina itu untuk apa, Bu? Satu, melihat kualitasnya, QC-nya yang akan melakukan pengecekan dari produk jadi tersebut. Ada waktunya 2 hari. Setelah itu bahan baku A ini kan sudah jadi produk jadi kan? Kita punya ketentuan, syarat dan ketentuan untuk pembayaran ketika melakukan penjualan yang dikenal dengan COD, net 30, net 14. Itu adalah syarat pembayaran dari piutang. Berapa lama boleh berutang? Di sini keterangannya ada 5 hari. Artinya bahan baku A itu biayanya itu tertahankan selama 15 hari sampai uang itu bisa kita terima. Waktu terjual barang ini, maka biaya A itu bisa kembali ke kita selama 15 hari. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita mau lihat kan kita sudah keluarin modal untuk biaya bahan baku yang A. Kira-kira balik modalnya itu per kapan? Melihat proses itu ada sekitar 15 hari. Oke, lanjut untuk yang bahan baku B. Bahan baku B, lamanya terikat dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi dan gaji. Dan sini ada waktu yang dibutuhkan membuat barang, Yaitu sama dengan proses produksi. dan barang yang masih harus disimpan Sama dengan barang jadi. selama 2 hari. Yang terakhir penjualan produksi dilakukan dengan kredit, yaitu sama dengan piutang dagang. Nah, jadi lama terkaitnya dana pada bahan baku B dan tenaga kerja yaitu 10 hari. Oke, untuk yang bahan baku B. Bahan baku B di sini prosesnya cuma ada produksi jadi sama piutang dagang.
Apa proses yang nggak ada di piutang B, Bang? Ya, uang muka. Artinya pada saat kita pengadaan bahan baku B itu tidak perlu proses uang muka. Di situ barang datang, di situ dibayarkan. Jadi tidak ada penangguhan untuk pengadaan bahan bakunya. Tidak ada perhitungan uang kita keluarkan dulu baru barang datang. Tidak ada proses untuk porsekot. Oke? Jadi dia dikenakan di proses produksi barang jadi sama piutang dagang. Piutang dagang kalau misalnya bahan baku A 5 hari, maka yang B juga 5 hari. Kenapa? Untuk membuat satu produk itu dibutuhkan bahan baku A, B plus biaya gaji dan lain-lain. Artinya tidak boleh ada perbedaan untuk piutang dagang. Jadi syarat pembayaran itu juga harus konsisten. Kalau di situ syarat pembayarannya COD, semuanya COD. Kalau syarat pembayarannya 14 hari, semuanya 14 hari. Khusus untuk beberapa produk. Itu ya. Makanya sebagai penjual itu sebagai catatan kita. Kita tidak bisa asal memberikan syarat pembayaran. Kita juga harus lihat analisis customer kita seperti apa. Oke, sampai sini paham? Lanjut kita ke perhitungan modal kerjanya. Sudah dapat tadi bahan baku A dan B harinya berapa hari. Kita kaitkan lagi dengan gaji operasionalnya. Untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja akan dijelaskan oleh teman kami, Emma. Baik, sebelum masuk ke perhitungannya, rumus untuk menghitung kebutuhan modal kerja dari perhitungan ini didapat unit produksi setiap hari dikali dengan biaya setiap unit produk dikali dengan lama waktu terikatnya dana. Nah, pada bahan mentah A, unit produksi setiap harinya itu ada 20 unit dikali dengan biaya setiap unit produksinya itu sebesar 100 dikali dengan lama waktu terikatnya dana bahan mentah A selama 15 hari, maka hasilnya 30.000. Kemudian bahan mentah B begitu juga, unit produksi setiap harinya ada sebanyak 20 unit dikali dengan biaya setiap unit produknya sebesar 25 dikali dengan lama waktu terikatnya dana pada bahan mentah B sebesar 10 hari, maka hasilnya Rp5.000. Kemudian yang C ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu juga didapat dari unit produksi setiap harinya ada sebanyak 20 unit dikali dengan Rp75 dikali dengan 10 hari, maka dapatlah Rp15.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika.
pada biaya administrasi dan gaji pimpinan. Pada kali ini rumus yang dipakai adalah biaya administrasi ditambah gaji pimpinan dibagi dengan 20 unit dikali dengan 25 hari kerja. Nah, hasil dari biaya administrasi dan gaji pimpinan adalah 75. Selanjutnya akan dikalikan dengan berapa hari terikatnya pada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi dan gaji pimpinan 20 unit dikali 75 dikali 10 hari dapatnya 15. Pada persediaan modal kerja yang diperlukan pada soal awal ada 25.000. Jadi, akumulasi semuanya ini pada perhitungan kebutuhan modal kerja ditambah dengan biaya administrasi dan gaji pimpinan ditambah persediaan modal kerja. Hasil dari jumlah modal kerja yang diperlukan adalah 90.000. Oke, ini untuk biaya gaji karyawan dan juga pimpinan. Contoh di situ sudah diketahui 12.500 ditambah 25.000 yaitu 37.500. Oke, 37.500 itu adalah total gaji karyawan dan juga pimpinan dalam kurun waktu 1 bulan. Oke, 1 bulan mereka kerja, ketentuan dari perusahaannya adalah selama 25 hari. Kalau misalnya 26 hari berarti 37.500 dibagi 26 hari. Itu tergantung proporsinya mereka itu dalam 1 bulan itu kerjanya berapa hari. Sudah dapat kan? Dari 37.500 dibagi periode 1 bulan, dapatlah total biaya gaji sebesar Rp75. Rp75 itu per hari. Oke? 75.000 itu per hari. Sorry, Rp75 ya. Itu per hari. Pertanyaannya sekarang, kita kan mau melihat berapa modal kita yang kita keluarkan ketika kita menjual produk A plus B tadi ya. Kita mau hitung Rp75 tadi, kalikan dulu berapa unit yang terjual. Sebanyak 20. Sudah dikali Rp75 dikali 20. Ditambah, ada tambahan biayanya lagi, dikali berapa hari sampai kita bisa menjual barang tersebut. 10 hari. Ya kan? Artinya 37.500 itu untuk biaya 1 bulan. Tapi kalau hanya untuk sampai menjualkan produk A plus B itu cuma 10 hari dan 10 harinya sebesar 15.000. Oke? Jadi proporsinya satu yang perlu dilihat berapa unit yang terjual dan berapa hari waktu untuk bisa menjualnya. Sudah dapat nilainya, ditambah ada spare biaya jaga-jaga. Itu seperti kas kecilnya. Kita ada biaya jaga-jaga sebanyak 25.000. Contoh biaya jaga-jaga yang bisa muncul ketika kita menjualan produk apa, Bu? Ongkos kirim, ongkos pengangkutan. Itu bisa masuk ke dalam biaya jaga-jaga. Oke? Jadi totalnya di situ modal kita selama 10 hari untuk menjual 20 unit produk adalah sebesar 90.000. Oke? Itu modalnya. Nanti melihat lagi kira-kira total keuntungannya berapa. Kita lihat dari harga jualnya. Misalnya 20 unit total penjualannya 160.000. Berarti kita punya keuntungan sebesar 70.000. Kenapa? Karena modalnya itu sebesar 90.000 untuk bisa menjual 20 unit produk. Oke, sampai sini paham? Yang perlu dianalisis adalah proses bahan baku A dan B itu akan dimulai pada kapan. Kalau sampai salah perhitungan harinya, maka besaran modal yang kita keluarkan juga bisa salah.
Habis ini paham semua ya. Kalau ada soal seperti ini tahu ya. Kapan A dikeluarin, kapan B dikeluarin. Gaji itu dibayarkan 1 bulan. Keluarkan dia kalau hanya butuh 10 hari. Keluarkan dia kalau hanya butuh 15 hari. Cari dulu perhitungan per harinya. Oke? Untuk kelompok 2, terima kasih sudah menjelaskan. Kita lanjut ke kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Apabila tadi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.